Kalau mulai bencana-bencana COVID ya, gitu, kira-kira. Program utama kami di sini yaitu sebagai pembangunan dari mulai pengalaman data yang tidak terstandarisasi, kemudian kita treatment, kita standarisasi sehingga dia bisa menghasilkan dan kita mendapatkan nilai tambah dari penambahan berdasarkan dari awal karena itu sampai kita langsung kondisikan dengan treatment satu vitamin, kemudian kompensasi, kemudian apa namanya pakannya, pakan dia terstandarisasi sesuai kebutuhan si hewan ternak itu sendiri, sehingga dia bisa menghasilkan apa namanya pertumbuhan berat badan yang optimal. Setelah itu baru kita sarankan dengan pencukuran otot rambut supaya ternaknya juga lebih sehat gitu ya. Kita nggak tahu dari sumber macam-macam ya, karena kita ambil dari pasar dan kita ambil pengalaman di sungai. Jadi coba-coba dari sumber bermacam aja, kemudian kita sediakan di kandang kami sehingga bisa standarisasi untuk pembentukan atau proses pemeliharaan. Ya kalau dari kami ini standar minimum ya, itu standar berat badan ya. Kita ambil untuk rata-rata dari 18 ke 20 kilo gitu. Supaya apa? Ya sudah terkait target goal untuk panennya. Kita pengen panen di berapa bulan, kemudian umur berapa. Paling kan sekitar 1 bulan itu kan penambahan berat badan itu kan sekitar 4 sampai 6 kilo itu yang paling tinggi kan. Jadi antara 4 sampai 6 kilo itu ya kira-kira kita mau finish di Bogor 30, ya berarti minimal 20 kilo. Kalau kita tinggal sekitar 2 atau 3 bulannya, tapi kalau memang ini 25 kilo dan juga ya itu bisa dibawa lagi. Tapi rata-rata juga yang kita masukkan ini Bogor rata-rata di 18 kilo. Asumsinya apa? Untuk Bogor 20 kilo itu juga ini sudah optimal dari sisi frame atau pertumbuhan kerongkongannya, sehingga dia tidak perlu istirahat saja. Untuk umur usianya itu sekitar berapa bulan ke atas ya. Yang bagus itu sebenarnya 1 tahun. Cuman kita kan tidak tahu sumber berubah itu dari bermacam-macam. Jadi kita belum tahu usia pasti yang dasar. Sehingga standar yang paling mudah yaitu berdasarkan dulu. Dan rata-rata pasti bobot-bobot sekitar 18 kilo pasti sudah ada 8 bulan. Itu. Karena kita di mitra apa namanya sudah kami ini yaitu sekitar 600 ekor full kapasitasnya. Kalau kemarin belum full ya, jadi masih untuk di sini total populasi baru sekitar 400 ekor. Kalau mekanisme pengiriman kita sudah punya tim khusus ya, tim khusus yang memang tugasnya adalah mendistribusikan. Terutama kalau perusahaan masih sangat selektif dan satu persatu. Jadi kami biasanya menggunakan beberapa manajemen keuangan dan bisa sampai 10 atau 5 minimal 5 ada untuk kemudian memastikan jalur dari titik-titik distribusinya. Nah, karena di sini ada kandang produksi. Kami ada kandang untuk penjualan yang ada di tengah kota, gitu. Sehingga memudahkan juga akses para calon pembeli untuk memilih ternak-ternak yang diproduksi oleh mitra dari program peternakan mandiri Malaysia. Di salah satu pemilih langsung. Jadi proses pengurutannya sangat selektif dan sangat rapat dan terukur sehingga menghasilkan ternak yang berkualitas. Prosesnya nanti mulai mulai di 1 bulan akhir atau 3 minggu akhir menjelang hari Idul Adha kita geser ke keadaan yang kemudian dijangkau oleh para ibu. Kami memang saya tidak tahu ya mungkin kan seperti apa, tapi yang kami tetapkan yaitu satu pasti ada standarisasi operasionalnya ya, SOP-nya. Jadi dari sisi tata letak kandang itu kami desain supaya si anak-anak itu punya untuk proses perawatannya. Kemudian dari sisi samprai, kami juga tidak mungkin
membeli dari tuan-tuan dari teman-teman petani-petani yang ada di kanan kiri dari bunga kacang. Sehingga dengan adanya program ini otomatis memiliki multiplier effect bagi masyarakat sekitar yang berada di sekitar kandang. Kandang ini memang bisa disebut ya kandang sentral ya sebagai ekosistem petani atau peternak lokal yang ada di wilayah kami. Sehingga selain dia globanya masuk di sini, standarisasi, pakarnya juga sangat terukur gitu ya, memiliki kualitas yang masih baik sehingga bisa mencapai target dari itu lingkungan itu sendiri. Ya tentu pasti sangat berdampak ya, karena dari sisi marketing atau market ya, artinya lingkungan juga sudah sangat terpercaya untuk memastikan kualitas dan lain sebagainya. Jadi semua akan memilih vendor atau mitra itu bila memang dibikin untuk menyediakan kebutuhan yang terstandarisasi. Dan orang yang berhubungan kualitas itu sudah tidak perlu lagi khawatir atas keamanan, kesehatan dan keamanan si petani itu ya, itu sudah dipastikan oleh Naismu dan Naismu sangat efektif oleh memiliki harapannya tidak hanya sebagai kapasitas 100 ekor ya. Harapannya Naismu bisa menjadi lokomotif untuk kemudian bisa menghibur menyiapkan mitra-mitra yang dididik sehingga bisa membantu mendistribusikan ternak-ternak yang berkualitas se-Indonesia. Apalagi lagi sunat Muhammadiyah ya, yang tentu cakupannya se-nasional mudah-mudahan bisa mendistribusikan sampai ke kota-kota atau daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembuka kick off program Kurbanmu. Boleh beri tepuk tangan hadirin? Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais MIR, kepada yang kami hormati Direktur Utama Lazismu Bapak Ibnu Sani MSOS, kepada yang kami hormati Ketua Panitia Program Kurbanmu Bapak Aditya Rizky, juga kepada yang kami hormati seluruh pimpinan Lazismu yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih telah berkenan hadir. Dan juga kepada seluruh rekan-rekan media yang telah hadir dalam acara hari ini, juga kepada seluruh hadirin Lazismu dari seluruh Indonesia yang juga menyaksikan tayangan ini melalui Zoom dan juga YouTube Lazismu Pusat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua dipertemukan dalam acara yang penuh dengan keberkahan dan juga penuh dengan semangat serta kebersamaan ini dalam acara kick off program Kurbanmu 1446 Hijriah dan 2025 Masehi yang ditemakan bahagiakan sesama. Acara ini merupakan langkah awal yang insya Allah membawa semangat kebaikan, kolaborasi, dan juga kepedulian sosial dalam Lazismu menyambut Hari Raya Idul Adha. Melalui program Kurbanmu ini, diharapkan kita semua bisa menjadikan ibadah kurban menjadi lebih bermakna dan juga berdampak luas bagi sesama, serta menghadirkan senyum bagi saudara kita semuanya. Dan hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara kick off program Kurbanmu 1446 Hijriah bahagiakan sesama. Untuk itu kita memulai acara yang penuh dengan semangat kebahagiaan ini untuk berbagi dengan sesama. Dan sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan agar nantinya program Kurbanmu diberikan keberkahan juga kelancaran dalam pelaksanaannya serta dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan juga menjangkau seluruh penerima di seluruh penjuru negeri. Marilah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Maulana. Kepada Ustadz Maulana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإن مخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين السلام الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Seiring doa semoga bagi yang membacakan dan juga mendengarkan sama-sama mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Lazisme Pusat yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Lazisme Pusat kepada Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais MIR. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Ketua atau Direktur Utama Lazismu beserta jajaran direksi, Direktur Fundraising, Direktur Kelembagaan, serta jajaran manajemen Lazismu, ada Ketua Panitia juga, Pak Aditya Rizky, juga rekan-rekan wartawan, media, serta ada perwakilan dari perbankan, Pak Mahbub. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita bisa bermuajahah dalam acara yang sangat penting dalam rangka syiar menyambut Idul Adha ya atau ibadah kurban yang menurut penanggalan akan jatuh insya Allah pada tanggal 6 Juni 2025 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Salawat serta salam adalah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengan teladannya, semangatnya menjadi suri tauladan kita dalam perjuangan izul Islam wal Muslimin. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian dan juga di sini ada rekan-rekan Lazismu seluruh Indonesia ya yang hadir melalui Zoom. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan semangat. Kalau kita tadi mendengarkan bacaan Quran yang dibacakan oleh qori kita tadi, beliau membacakan sebuah ayat yang sangat penting dan sangat bagus, itu ada di surat Al-Hajj 34-35 yang menjelaskan bagaimana Allah sudah mensyariatkan kepada setiap kaum sebuah ibadah kurban yang tujuannya supaya kita selalu mengingat keesaan Allah, supaya kita selalu ingat pada prinsip tauhid ya yang menjadi tujuan penciptaan kita di dunia ini. Maka sejatinya ibadah kurban itu adalah bagaimana menjadi jalan, menjadi wasilah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menghindari atau meninggalkan kemelekatan yang terlalu kuat kepada dunia. Gitu kan. Hikmahnya kurban kan selalu bicara tentang menyembelih sifat kebinatangan, kira-kira seperti itu. Sifat kebinatangan itu ya tentu sana ada cara hidup yang hanya sekedar mencari dunia, hanya fokus pada mengejar apa yang bisa dimakan pada hari ini. Walaupun itu juga sesuatu yang diingatkan dalam Al-Quran untuk selalu dicari, tapi kita tidak boleh lupa bahwa hakikatnya adalah semuanya untuk ketauhidan atau pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat yang lain sebetulnya ya ketika kita bicara kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar ya kan. Sungguhnya kami telah menganugerahi kalian sebuah anugerah yang sangat besar ya, atau yang sangat banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Kita senantiasa diminta untuk selalu sholat dan berkurban gitu. Nah, ini sebuah jalan untuk selalu kembali lagi pada keesaan Allah. Dan di ayat yang lain juga Allah berfirman bahwa hakikatnya ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail ya, yang kemudian menjadi kisah-kisah yang ada di berbagai agama samawi, terutama agama Abrahamik, itu bagaimana Allah menguji kita semuanya melalui kisah Ibrahim dan Ismail itu, bagaimana keikhlasan kepada Allah, bagaimana pengorbanan pada hal atau pada harta anak yang kita cintai.
Maka ketika Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah itu sebetulnya bukan darah atau bulu-bulu hewan kurban kita semuanya atau kalian semuanya, tapi yang sampai kepada Allah itu hanyalah takwanya. Jadi lagi-lagi sebetulnya kalau kita lihat ibadah apa namanya yang kemarin baru berlangsung kan Idul Fitri ya, kemudian ini Idul Adha, itu selalu benang merah itu tentang takwa. Puasa kita diperintahkan tentang takwa. Idul Adha juga ujungnya ke sana juga seperti itu. Maka rekan-rekan Lazismu dengan adanya kick off Ramadan ini kita ingin menjadi jembatan bagi para pekurban ya, para kaum muslimin muslimat yang ingin berkurban untuk menjadi jembatan pengantarkan menuju takwa. Tidak sekedar bicara tentang nominal atau jumlah kambing atau sapi atau domba yang kita peroleh. Bahwa itu penting ya, karena dikejar target oleh badan pengurus ya. Tapi itu juga kita jangan lupakan bagaimana aspek edukasi kita kepada muslimin dan muslimat tentang peran pentingnya kecintaan kepada Allah, berkorban kepada Allah, sehingga itu menjadi jalan menuju ketakwaan kepada kita. Nah, pada tahun ini banyak sekali inovasi yang teman-teman lakukan ya. Tentu selain program-program kurban yang sudah lazim sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kita juga mengembangkan rendangmu ya, rendangmu dengan apa namanya jangkauan yang insya Allah sudah sampai ke Jordan, sudah sampai ke Palestina ya, juga di Rafah, dan kita melihat bagaimana inovasi daging kemasan ini memiliki manfaat yang berjangka panjang. Jadi tidak hanya memberikan kegembiraan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu di tanah air atau di tanah terdekat ketika berkurban, tapi juga bisa menjangkau atau mengalir sangat jauh sampai ke negeri-negeri yang diterima musibah atau bencana alam. Maka kami mengajak kepada muslimin muslimat, kepada teman-teman Lazismu di seluruh Indonesia untuk sama-sama kita terus memberikan edukasi, literasi tentang kurban ini agar awareness-nya atau kesadarannya itu terus meningkat sehingga menambah kecintaan saudara-saudara kita seiman dan seislam untuk senantiasa mencintai Allah dan untuk berkurban kepada atas nama Allah. Mungkin demikian sedikit pengantar. Mudah-mudahan kick off Ramadan ini menjadi penanda syiar kita Lazismu dan Persyarikatan Muhammadiyah untuk memberikan edukasi mengenai kurban tadi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rais, dimohon untuk tetap di depan Pak, di tengah panggung Pak, karena kita akan lanjut dengan launching kick-off program Kurbanul. Terima kasih. Baiklah, demikian tadi sambutan dari Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat. Kita lanjut ke acara inti kita pada hari ini, yaitu acara yang dinanti-nanti adalah launching program Kurbanul 1446 Hijriah 2025 Masehi yang akan dipandu oleh Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais, didampingi oleh dua pimpinan Lazismu lainnya, yaitu kepada Bapak Ibu Sani, Direktur Utama Lazismu, kami persilakan juga untuk maju ke depan, mendampingi Bapak Rais, dan juga kepada Bapak Aditya Rizky, Ketua Panitia Program Kurbanul, dimohon untuk maju ke depan. Dan juga sebelum launching dengan menyanyikan tombol sirine ini, kita ada tamu spesial nih, Pak Rais dan juga Pak Ibu Sani serta Pak Aditya. Saya panggilkan dulu tamu spesialnya. Kira-kira siapa ya tamu spesial pada acara kali ini? Langsung saja kita panggilkan. Ini tamu spesial. Adalah Dondo Lazismu. Terima kasih sama dan juga Doni telah hadir di acara kick off program Kurban kali ini. Bersama-sama kita saksikan launching kick off program Kurbanul yang akan dipandu atau dipimpin oleh Bapak Imam Mujadid Rais. Kami silakan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa namanya mengucap basmalah. Oh, dong mau ikutan? Sini, dong mau ikutan. Sini ikutan. Kayaknya kenapa? Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kick off program Idul Adha atau Kurbanmu 1446 Hijriah Lazismu. Dengan ini secara resmi kita mulai. Biar makin semangat ya. Domo, Samuel tetap di depan ya, juga kepada ketiga Bapak pimpinan. Karena di acara kick off kali ini kita juga ada hadiah nih. Apa hadiahnya? Pasti penasaran ya. Jadi siapa yang hadir juga akan mendapatkan hadiah spesial ini. Untuk itu, silakan kepada panitia untuk memberikan hadiah kepada diwakili oleh Bapak Rais. Dan kita akan buka bersama-sama dipandu oleh Bapak Rais. Kira-kira isi hadiahnya. Nah, silakan Pak Rais untuk membuka hadiah spesial di kick off program Kurbanmu ini. Ya, apa ini? Wah, ye, ye, dari Disney, yaitu Kurbanmu yang dikemas gratis dan juga bisa dinikmati oleh manfaat yang ada di seluruh penjuru negeri. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan boleh disimpan kepada setelah acara ya. Dan ini juga semuanya bisa dapat. Dan selanjutnya Pak Ais boleh duduk silakan di tempat yang telah disediakan di depan. Juga kepada Bapak Ibu Sani dan Bapak Aditya silakan duduk. Untuk Samu dan Bapak juga terima kasih. Boleh istirahat dulu ya. Biar nanti nggak capek dan bergerak. Terima kasih sekali. Dan sebelumnya kita silakan kepada Bapak Aditya dan juga Bapak Ibu Sani di bawah untuk berdiri di depan. Dan kita saksikan juga terlebih dahulu video kita program Kurban yang berikut ini. Kurbanmu adalah program untuk memaknai Idul Adha, bukan sekedar sebagai ritual ibadah, tetapi sebagai aksi nyata kepedulian sosial. Dengan tema Kurbanmu Bahagiakan Sesama, program ini mengajak umat muslim untuk menyalurkan hewan kurban agar manfaatnya dapat dirasakan. Mulai dari wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam, korban bencana, hingga mereka yang hidup dalam kesenjangan ekonomi. Kurbanmu mengusung semangat berbagi, melanjutkan energi kebaikan Ramadan untuk menghadirkan kebahagiaan, keadilan distribusi, dan keberkahan yang merata ke pelosok negeri. Kurbanmu, bahagiakan sesama. Ya, itulah tadi video yang mana program ini mengajak kita semua untuk menjadikan ibadah kurban tidak hanya sebagai ritual tahunan semata, tapi juga sebagai wujud kepedulian agar daging kurban bisa sampai ke seluruh pelosok negeri dan menghadirkan senyum di wajah saudara-saudara kita. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan pemutaran video tinjauan syariah kurban dari Syariah Lazisme berikut ini.
Baik, perkenalkan, saya Muhib Rosidi selaku Dewan Pengawas Syariah di Lajismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengurusi persoalan fatwa juga hukum yang dipertanyakan di dalam persoalan zakat. Dan pada saat ini kita di kandang kambing yang kemungkinan kita akan diskusi tentang persoalan kurban menyambut persiapan Idul Kurban di tahun 1446 Hijriah. Terkait hewan kurban, sebenarnya ada kriteria utama, ada yang kriteria non negatifnya. Kriteria utamanya sebagaimana Nabi menyebut, la tadbahu illa musinnah, jangan kalian berkorban kecuali yang sudah cukup umur. Maka cukup umur itu artinya dia harus sudah memenuhi syarat. Umumnya kalau unta di atas 5 tahun, kalau sapi itu di atas 2 tahun, kalau kambing itu 1 tahun. Tapi khusus untuk kambing, Nabi menjelaskan kalau memang tidak dapat, maka fa'alaikum bilzata'ah. Jadi boleh nanti kambing yang dia usianya lebih dari 6 bulan, tapi dia secara postur dia tidak terlalu kecil. Makanya kambing boleh saja itu usia di atas 6 bulan. Itu umumnya yang diberikan Nabi. Kalaupun kemudian kriteria umum lagi terkait dengan persoalan ternak, ya ini bahimatul an'am. Kalau di surat Al-Hajj itu ada kalimat bahimatul an'am, bahwa kurban itu memang dari hewan ternak. Karenanya kalau yang di Indonesia sering kali ada pertanyaan, gimana kalau kerbau? Nah, kalau kerbau di dalam kitab Al-Ijma' karya Ibnu Munzir, al-jamus minal baqar. Jadi kerbau itu termasuk golongan sapi, maka dia diperbolehkan. Nah, tapi selain itu ada juga kriteria keutamaan lain soal dia harusnya yang gemuk, yang baik. Kenapa kemudian Nabi, kata para sahabat, Nabi itu berkorban itu dengan kapsyaini amlahaini akranaini. Jadi kapsyaini itu domba yang besar, amlahaini dia domba jantan yang gemuk dan dia bertanduk, artinya dia betul-betul sudah besar, sudah dewasa. Nah, sehingga pilihlah yang terbaik, kambing itu, domba itu, atau misalnya sapi itu pilih yang terbaik. Nah, adapun sisi nanti ciri kriteria yang menjadi negasi itu sebisa mungkin ini tidak ada. Nah, yang tidak ada itu kata Nabi, la tudahi, jangan sampai kalian kurban itu 4 hal yang harus dihindari. Pertama, al-bara'a bainal awra. Jadi mereka yang nggak punya kebutaan, maka dicek matanya. Kemudian wal maradah wa bainal amrad. Dia nggak punya penyakit. Yang penyakit itu kelihatan ini usianya sudah setahun tapi kok bobotnya baru 15 kilo ya. Ini kemungkinan penyakit ini jangan dipakai untuk korban. Atau dia yang dia pincang juga jangan sampai, kakinya pincang, jalannya nggak sempurna, jangan. Dan yang keempat adalah mereka yang badannya secara fisik kurang, telinganya kurang, hidungnya kurang, atau misalnya kukunya dia pecah, jadi ada kekurangan. Nah, di situ kita coba eliminir. Yang ini nanti dipakai untuk sedekah dagingnya, atau misalnya jual beli daging boleh, tapi untuk korban berikan yang sempurna. Karena kalimat Nabi sebenarnya sederhana, yakni innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Jadi Allah itu memberikan pedoman kita untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka kalau korban ya kasih yang terbaik, yang nggak punya cacat, nggak punya kekurangan. Nah, itu soal kriteria pada hewan yang akan dikorbankan. Kita sekarang ada di Sembada Mulia Farm, mitra dari Lajismu untuk penggemukan kambing di daerah Yogyakarta. Dan tempat ini cukup baik, kebersihannya terjamin, kemudian terlihat sirkulasi kambingnya mulai dari yang datang, kemudian kambing yang dicukur, kemudian di treatment, sampai betul-betul dia siap untuk dilakukan proses jual beli. Jadi sangat baik, saya kira kebersihannya juga terjaga. Terkait dengan hewan di sini, kalau ditanya apakah sudah memenuhi
Untuk persiapan kurban, kalau yang untuk dipersiapkan oleh teman-teman Lazismu, saya kira sudah sangat baik. Memang mereka disiapkan semuanya jantan, karena untuk kurban juga kesehatannya dijamin, tidak ada satupun yang kelihatan pincang atau cacat. Jadi memang dibelinya cukup baik dari pilihan, kemudian dilakukan treatment yang baik, sehingga tadi kelihatan proses perkembangannya dalam beberapa bulan itu cukup baik, sehingga tadi yang besar-besar sudah ada yang di atas 25 sampai 30 kilo, dan itu saya kira sudah cukup baik daripada umumnya yang kadang-kadang di sekitar kita ya kadang hanya 20 kilo, bahkan kurang dari itu sudah dijual. Karena itu kami mengajak kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi melakukan proses kurban yang nanti dilakukan oleh Lazismu. Silakan terlibat, karena kami menyiapkan hewan kurban yang terbaik dengan kepercayaan yang baik, sehingga apa yang kemudian diamanahkan oleh jamaah Lazismu yang ingin kemudian berpartisipasi kurban di Lazismu, insya Allah kita akan salurkan ke tempat-tempat juga yang memang betul-betul membutuhkan, sehingga sedekah bentuk dari zakat kurban yang disampaikan kepada Lazismu akan tersalurkan kepada orang yang tepat. Hadirin yang berbahagia yang hadir di acara ini maupun hadirin yang menyaksikan secara online, marilah kita dengarkan pemaparan program Kurbanmu yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Lazismu Pusat kepada Bapak Ibnu Sani M. Sos. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah taala fi kitabil karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbikal wanhar inna sani'aka huwal abtar. Yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Lazismu Bapak Ahmad Imam Mujahid Rais beserta jajaran, terima kasih atas kehadirannya, terutama Ketua Pak Rais yang dari Singapura langsung terbang ke sini pulang. Tadinya saya berharap kick-off-nya itu di Singapura. Ternyata enggak, kick-off-nya di Menteng Raya. Dengan harapan kick-off saya harus jalan-jalan gitu Pak. Ternyata kick-off-nya tidak di Singapura, malah di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Terima kasih atas waktunya. Kemudian teman-teman eksekutif Lazismu mulai dari direksi, manajer, staff, rekan-rekan Lazismu se-Indonesia, rekan-rekan media yang telah hadir, kemudian seluruh hadirin hadirat yang hadir baik di Zoom maupun di ruangan, yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama, saya akan menyampaikan hanya hal-hal pada aspek teknis, karena aspek teologis dan filosofisnya tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Badan Pengurus. Saya hanya akan menyampaikan mengapa publik layak menyalurkan kurban ya melalui Lazismu. Pertama, tadi sudah disampaikan di video bahwa insya Allah kurban Lazismu itu aman syar'i. Kenapa aman syar'i? Karena DPS terlibat langsung pada saat pengadaan hewan. Video tadi yang menyertakan DPS adalah bentuk kepatuhan syariah kami Lazismu bahwa kaidah-kaidah penyelenggaraan kurban itu harus sesuai dengan aspek syariah, dan Dewan Pengawas Syariah sudah melakukan monitoring dan hasilnya tadi sudah disampaikan di video. Jadi insya Allah kurban Lazismu sudah sesuai syar'i, jadi aman secara syariah. Yang kedua, kenapa tadi di video dan di sini ini kami menggunakan, saya nggak tahu bahasa betulnya besek ya. Ini sebenarnya simbol Lazismu ramah lingkungan. Itu pesan yang ingin kami sampaikan, bahwa kita punya problem banyak sekarang ini, mulai kemiskinan dan segala macam, tetapi jangan lupa kita punya problem lingkungan.
besek ini adalah simbol lazismu tidak ingin mencemari lingkungan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan wadah kurban dengan plastik, itu sampah plastiknya sangat susah diurai. Jadi besek ini adalah simbol lazismu ramah lingkungan. Nah, berikutnya, kenapa ke lazismu juga? Kurban ini, logo stiker ini ada yang bisa ditampilkan nggak? Ini sudah punya hak kepemilikan merek. Jadi tema logo kurban ini itu bukan temporer, tetapi sudah permanen. Kami sudah mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa ini adalah miliknya Lazismu. Tema logo kurban hak intelektualnya ada di Lazismu. Ada yang bisa ditampilkan ini, jadi tidak semua orang di luar Muhammadiyah, di luar Lazismu bisa memakai tema dan logo ini karena sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini berlakunya berapa lama? Bukan masker belum gini, Pak. Masker belum dihaki. Oke, bisa di. Oke, jadi kami sudah keluar sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerek ininya adalah Lazismu, bisa scroll ke bawah. Dan alamat pemegang merek juga sudah ada. Kemudian kami telah didaftarkan 15 Juni, kemudian nomor pendaftarnya sudah ada. Merek dan temanya inilah yang semua orang di luar Muhammadiyah, di luar Lazismu akan terkena sanksi hukum kalau sembarangan menggunakan ini. Karena ini sudah ada sertifikat hak merek. Jadi insya Allah kurban logo dan tema akan permanen karena sudah ada aspek legalitasnya yang diakui oleh pemerintah melalui sertifikat kepemilikan merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, kenapa juga berlakunya sampai kapan ini? 10 tahun ya? Tahun. Ya, oke, 10 tahun. Jadi 10 tahun ini adalah merek Lazismu yang pada secara hukum tidak bisa diganggu-gugat. Nah, yang berikutnya, kenapa berkurban melalui Lazismu? Insya Allah Lazismu amanah, karena kami diaudit keuangan. Kami rutin melakukan audit keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut Lazismu itu wajar tanpa pengecualian. Jadi semua publik, umat Islam, insya Allah kalau berkurban ke Lazismu, satu, ramah lingkungan, sudah punya sertifikat hak merek, kemudian aman syar'i, dan aman dari aspek keuangan. Bisa tolong ditampilkan hasil audit kita terakhir bagaimana? Jadi terakhir kami melakukan audit keuangan tahun 2023, hasilnya wajar tanpa pengecualian, dan yang terpenting adalah rasio antara penghimpunan dan penyaluran itu proporsional. Jadi bicara zakat, kurban itu tidak hanya pada aspek penghimpunan, tetapi juga pada aspek penyaluran dan atau pendistribusian. Nah, alhamdulillah hasil audit 2023 rasio antara penghimpunan dan penyaluran Lazismu berada di angka 98% hasil audit keuangan oleh KAP Abdul Hamid dan rekan. Jadi sekali lagi, insya Allah Lazismu aman syar'i dan aman keuangan dan aman lingkungan. Nah, berikutnya, kenapa berkurban melalui Lazismu? Kita sudah punya stok hewan. Tadi di video disampaikan, insya Allah stok hewan Lazismu itu aman sampai dengan 300 ekor, termasuk kalau kebutuhan stok bertambah, kami sudah punya stok cadangan karena kami sudah punya mitra yang khusus pengadaan hewan kurban Lazismu. Nah, berikutnya, kenapa berkurban melalui Lazismu? Kita sudah punya jaringan kerja se-Indonesia dengan total jumlah kantor sebanyak 1.000 lebih ya. Bisa ditampilkan berapa jumlah kantor kita? Jadi insya Allah jaringan kerja kita Lazismu aman se-Indonesia, termasuk kalau kita mau berkurban ke Palestina. Dan kenapa kami mengadakan kurban ke Palestina? Karena kami sudah mempunyai jaringan kerja dan jaringan kantor. Khusus di Mesir dan Jordania,
semua saat ini pintu masuk penyaluran bantuan kemanusiaan itu masuknya kalau tidak Jordan ya di Mesir. Nah, Lazismu itu punya kantor layanan luar negeri yang berada di Mesir dan di Jordania, plus ada kantor pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jordan dan Mesir. Jadi insya Allah kami didukung oleh jaringan kerja, jaringan kantor yang menyebar rata di Indonesia dan di luar negeri. Nah, berikutnya kenapa berkurban melalui Lazismu adalah kami punya channeling pembayaran yang bervariatif, mulai dari website www.lazismu.org hingga rekening perbankan yang semua donatur silahkan pilih. Kami sudah banyak rekening penyaluran, jadi masyarakat, publik, dan umat diberikan kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan, bagaimana cara pembayaran zakatnya. Nah, itu adalah beberapa keunggulan-keunggulan kenapa berkurban melalui Lazismu, dan sekali lagi, insya Allah kurban Lazismu aman syar'i, aman lingkungan, dan aman pada aspek keuangan. Nun wal qalami wa ma yasturun, nasrun minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Sani, MSOS atas pemaparan mengenai program Kurbanmu. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan media dan juga rekan-rekan dari pers. Kami persilahkan bagi rekan-rekan media yang hadir di lokasi saat ini di area Aula PP Muhammadiyah ataupun juga rekan-rekan media yang bergabung di Zoom. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais ataupun juga kepada Bapak Ibnu Sani ataupun kepada Bapak Aditya Rizky. Dan saya serahkan untuk proses tanya jawab ini kepada Bapak Aditya Rizky, Ketua Program Kurbanmu. Silahkan. Oke, baik. Silakan teman-teman, baik dari media maupun di luar media. Kalau mau tanya lebih lanjut terkait kurbanmu di Lazismu ini, saya persilakan. Tampung dulu atau gimana? Boleh langsung satu-satu nggak apa-apa. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhyiddin dari Republika. Mau tanya soal, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan rincian berapa ekor yang hewan kurban yang akan dikurbankan pada tahun ini, berapa sapi dan kemudian kambing mungkin. Dan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan juga terkait program kurban untuk Palestina itu, seperti apa yang pengirimannya, kemudian berapa yang dikirim ke sana dan lain-lain. Terima kasih, mungkin itu aja dulu. Langsung aja gitu nggak apa-apa. Terima kasih. Pertama, untuk korban Palestina yang bisa kami sampaikan adalah khusus korban Palestina itu sentralisasi. Semua dikelola oleh Lazismu Pusat. Mengapa? Karena PP Muhammadiyah telah menetapkan seluruh urusan bantuan atau dukungan kemanusiaan itu dikelola oleh PP Muhammadiyah dengan unit khusus namanya Muhammadiyah Aid. Jadi penyaluran kurban Lazismu ke Palestina itu seluruh kantor Lazismu menghimpun, kemudian di total berapa hasilnya itu, nah kemudian akan disalurkan ke Palestina melalui 3 lembaga. Pertama, Muhammadiyah Aid yang memang diberi mandat khusus oleh PP Muhammadiyah untuk mengelola program-program kemanusiaan internasional. Yang kedua, Lazismu juga akan berkoordinasi dengan kantor PCIM Muhammadiyah di Jordan, di Mesir, termasuk kantor layanan. Fungsi kantor layanan dan PCM ini adalah akses masuk dukungan bagaimana menyalurkan kurban untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kemudian bicara target penghimpunan, ya Lazismu itu sudah punya target nasional. Target kurban tahun ini sekitar 69 miliar, kemudian target sapi itu 326, kemudian kambing 2.176 ekor kambing. Ini kemudian bisa ditampilkan titik lokasi.
Nah, ini adalah lokasi pertama daerah penyintas bencana alam, yang kemudian ada panti asuhan, kemudian daerah rawan stunting, kemudian kawasan padat kumuh dan miskin, kemudian daerah 3T. Jadi selain di Palestina, kurban di Indonesia akan difokuskan kepada 4 wilayah ini, 5 kriteria wilayah ini. Terima kasih, Adit mungkin atau Pak Ketua mau menambahkan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya dari Direktur Utama Lajismu. Izin menambahkan terkait kurban Palestina, selain kita menjadi kolektif ya di Lajismu Pusat, bentuk kurban yang akan kita salurkan itu berbentuk kaleng. Karena informasi yang kita dapat dari mitra penyalur kita itu untuk saat ini kurban di dalam area Gaza itu tidak bisa, sehingga kurban yang memungkinkan itu di sekitar wilayah Timur Tengah, lalu kemudian dikirimkan dalam bentuk kaleng. Nah, selain itu, kenapa dalam bentuk kaleng? Karena ketika kita kurban fresh meat dan bisa masuk ke area Gaza, di sana itu untuk saat ini kondisinya kan cukup luar biasa mengkhawatirkan ya, terutama untuk daging ini kan nggak bisa kita simpan lama-lama. Nah, tempat penyimpanan daging di area Gaza ini eh, banyak yang tidak berfungsi, mulai dari kulkas atau cold storage, sehingga apabila kita salurkan dalam bentuk fresh meat itu eh, akan timbul mungkin daging yang busuk dan lain sebagainya, sehingga kurang termanfaatkan. Oleh karena itu kita kasih inovasi kita dalam bentuk kaleng sehingga bisa tahan lama, bisa sampai 2 tahun. Itu tambahannya untuk target. Nah, ini untuk sapi ada 2 jenis, ada sapi kemasan itu yang nanti diolah menjadi rendangmu, itu ada sebanyak 326 ekor sapi. Kemudian untuk sapi fresh meat ini yang di dalam negeri itu ada 2.279 ekor sapi fresh meat. Nah, untuk sapi kemasan tadi apabila dikonversi ke dalam kaleng rendangmu itu sebanyak 63.000 kaleng ya, 137.063 kaleng rendangmu. Yang ini distribusinya cukup masif di beberapa titik, terutama daerah konflik dan juga daerah bencana. Mungkin program sapi kemasannya, Pak. Oke, nah untuk sapi kemasannya ini kita kolaborasi juga dengan beberapa mitra kita ya, ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Salah satunya itu kita kerjasama dengan mungkin yang sudah tidak asing, yaitu untuk pengalengan itu pakai Prones. Nah, penyalurannya nanti kita akan distribusi ke daerah konflik dan juga daerah bencana di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin ada pertanyaan tambahan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kebetulan saya dari Banten, Lajismu Banten. Alhamdulillah bisa hadir di Lajismu Pusat. Pertanyaan saya, karena kurban ini luar biasa dan mudah-mudahan tidak hanya di kalangan Lajismu atau perserikatan, tapi bisa keluar. Hanya yang menjadi kendala sementara, mungkin karena Banten ini juga termasuk masih baru ya, itu ada yang mau berkorban di koordinir tetapi belum bisa masuk ke rekening Lajismu. Nah, ini mungkin ada trik-trik yang bisa disampaikan kepada kami. Kebetulan saya Wakil Ketua Bidang Audit dan Kepatuhan. Jadi rasanya saya punya beban yang luar biasa gitu untuk mencari kiat-kiat bagaimana baik pengurus perserikatan dari wilayah sampai ke ranting maupun yang lainnya, aum-aum dan sebagainya, supaya mereka bisa terketuk hatinya bagaimana agar mereka bisa bersama-sama menggunakan Lajismu Banten ini sebagai satu-satunya untuk bisa mengikuti bagaimana Jawa Timur, Jogja, Jawa Tengah dan sebagainya, sehingga Banten dalam waktu relatif singkat bisa cepat untuk menunjukkan bahwa giroh berkurban bersama ini bisa dilakukan secara masif gitu. Barangkali itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kalau terkait
dasarnya kurban ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kurban itu ada dimensi sosial, ekonomi, dan segala macam termasuk dimensi kesehatannya. Kalau untuk trik saya pikir caranya ya tidak harus sesegera mungkin dengan sisa waktu ini membuka channeling kurban eh, lazismu. Yang kedua, kalau memang mepet juga tidak bisa membuat rekening, ya bisa menggunakan rekening perserikatan, tetapi semuanya harus tercatat di dalam eh, laporan kurban lazismu. Kenapa? Karena memang sudah ada SK dan instruksi jelas dari PP Muhammadiyah, lazismu itu satu-satunya lembaga las di internal perserikatan, baik untuk pimpinan, amal usaha, dan warga, termasuk ketika bicara lazismu, itu adalah bicara hewan kurban. Jadi untuk keperluan darurat mungkin bisa menggunakan rekening perserikatan, kemudian atau menggunakan rekening amal usaha dengan catatan harus tercatat sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan kepada publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Eh iya. Oke, mungkin terakhir ya dari media. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya, kalau sudah tidak ada cukup. Nanti apabila ada diskusi atau pertanyaan lebih lanjut dari media bisa langsung menghubungi ke panitia atau dari layanan Lazismo. Oke, saya persilahkan kembali. Oke, baik. Ini ada titipan ya dari Ketua Pengurus bagi teman-teman Lazismo wilayah karena salah satunya ini program Palestina juga terkonsolidasi ya. Selain itu mohon untuk laporan kita tekankan karena tadi kita sampaikan bahwasanya Lazismo ini kan diaudit oleh KAP dan alhamdulillah untuk proses audit 2023 ini kita wajar tanpa pengecualian dan alhamdulillah untuk proses 2024 yang dilakukan di 2025 ini masih berproses. Nah, oleh karena itu untuk mendukung proses audit itu kami harapkan untuk kepada teman-teman wilayah yang hadir di forum ini, teman-teman wilayah Lazismo dan daerah-daerah, kami harapkan sekali lagi kita tekankan bahwasanya laporan untuk kegiatan di lingkungan Lazismo terutama untuk kurban ini mohon untuk benar-benar tercatat dan transparan. Oke, saya kembalikan lagi ke. Baik, terima kasih kepada Bapak Aditya Rizky dan juga kepada Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais dan juga kepada Bapak Ibnu Sani. Dan hadirin, tadi sesi tanya jawab media pers dan juga rekan-rekan Lazismo yang hadir menjadi penanda bahwa alhamdulillah rangkaian acara kick off program Kurbanmu telah selesai. Maka kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kehadirannya baik secara langsung di lokasi maupun secara online melalui aplikasi Zoom. Dan sebelumnya saya juga ada hadiah pantun untuk kick off program Kurbanmu ini. Boleh cakepnya ya hadirin semuanya. Harum nasi daun pandan. Selera datang karena wangi. Sisihkan uang mari berkurban, jemput pahala dengan berbagi. Satu lagi. Jalan-jalan ke Jepang. Jangan lupa makan sabu-sabu. Jangan ragu, jangan bimbang. Mari salurkan kurbanmu bersama Lazismo. Baik. Jadi belajar marketing Lazismo itu. Ya baik, terima kasih hadirin. Direktur garansi ya, siap pokoknya jangan ragu-ragu untuk kurban bersama kurbanmu karena tadi sudah sesuai dengan Dewan Syariah Lazismo dan juga tadi lokasi kandangnya, kurbannya juga gemuk-gemuk, bagus-bagus ya, insya Allah berkah dan bisa menjadi menciptakan bahagiakan sesama seperti temanya, amin. Dan baiklah hadirin, marilah kita akhiri acara kick off program Kurbanmu ini dengan bersama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Vini Auliani selaku MC juga pamit undur diri. Terima kasih. Nasrun minallah fatum karib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita foto bersama, silahkan. Boleh foto bersama Pak? Enggak boleh. Boleh ikut. Mau teman-teman yang mau foto bersama? Ayo. Silahkan. Bisa teman-teman bisa ke depan. Lazismo dari Jabodetabek dan Lazismo wilayah.
Samu. Lepas. Silakan teman-teman yang hadir bisa ke depan sama. Silakan teman-teman dari Lazisme berbagai wilayah hadir. Rekan-rekan media kalau mau foto juga boleh. Dari media mana aja nih, banyak sekali media nasional. TV dan Mungkin bisa foto yang ada di aula dulu, nanti kita foto bersama yang ada di Zoom ya. Diminta tolong Mas Firman. Ayo gabung aja, nggak apa-apa. Gabung aja teman-teman yang hadir. Saya ada di belakang ya. Atau kalau enggak sebagian di depan. Tandanya. Zoom. Sahabat dulu ya. Foto yang ada di aula dulu. Dorong dikit kali ya. Awas. Santri Bandung. Ya. Nah. ini rendangnya. Ya, 3, 2, 1, ceklek. Cheese. Cheese kacang bun, cheese. Nah, ditunjukkan rendangmunya ya. Produk spesial kita. Rendang cheese. Cheese. Semua. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, tepuk tangan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Terima kasih dan jangan lupa isi absensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Nanti teman-teman media dan yang hadir di sini bisa mengambil yang hadiah spesial yang tadi disampaikan oleh MC, yaitu kaleng rendangmu yang bisa diicip-icip di rumah.